Pemirsa, dua remaja di Kota Bekasi, Jawa Barat nekat mencuri kambing milik warga. Pelaku beraksi saat pemilik kambing tengah melaksanakan sholat subuh. Dari rekaman CCTV ini terlihat dua orang remaja menggunakan sepeda motor sport mencuri seekor kambing di Kampung Sepatan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Aksi pelaku ini sempat terpergok warga yang mengejar dan memukul mereka dengan gagang sapu. Namun kedua pelaku berhasil melarikan diri dengan membawa kambing hasil curian. Diduga para pelaku sudah mengintai situasi di lokasi ini sejak lama. Sekitar jam 5-an lah, pokoknya jam 5 pagi. Ya di sini nih ngambilnya. Dia saya juga nggak tahu, saya berangkat ke masjid mau subuh. Dia Pak Haji itu udah ada di kandang. Ya tiba-tiba dia langsung ngambil, ibu dia teriak gitu. Maling. Aksi pencurian kambing di lokasi ini bukan pertama kali ini terjadi. Aksi serupa sudah pernah terjadi 1 bulan sebelumnya. Kini pemilik kambing berencana melaporkan aksi pencurian tersebut ke Polsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan sapi di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur disuntik vaksinasi penyakit mulut dan kuku. Hal ini dilakukan guna menekan penularan PMK jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Vaksinasi penyakit mulut dan kuku ini dilakukan di Desa Jono, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam tahap pertama, 600 sapi milik peternak dan warga menerima suntikan vaksinasi PMK. Untuk mempercepat penyuntikan vaksinasi PMK, petugas dibagi menjadi 2 kelompok dan akan ditargetkan akan selesai pada tanggal 2 Juli mendatang. Vaksinasi ini diprioritaskan pada sapi pedaging. Ini adalah hari ketiga pelaksanaan. Setelah 2 hari yang lalu kita sudah capai 400 dosis dan hari ini target 200 dosis, sehingga hari ini 600 dosis totalnya. Vaksinasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan pada sapi agar tidak terkena penyakit PMK. Sementara itu, perangkat desa setempat mengapresiasi program vaksinasi PMK yang dilakukan sebab populasi sapi di desanya ada sekitar 1.400 ekor sapi milik peternak dan warga. Vaksinasi PMK pada sapi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan pada hewan ternak agar terhindar dari wabah penyakit mulut dan kuku jelang perayaan Hari Raya Idul Adha. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, dampak wabah penyakit kuku dan mulut di sejumlah daerah membuat penjualan hewan kurban di Kota Sukabumi, Jawa Barat menurun drastis. Akibatnya sejumlah lapak pedagang sepi, bahkan omset penjualan pun anjlok hingga 75%. Wabah penyakit kuku dan mulut yang menyerang sapi membuat penjualan hewan kurban di Kota Sukabumi, Jawa Barat lesu. Seperti yang terlihat di salah satu lapak penjualan hewan kurban di Subang Jaya, Cikole, Kota Sukabumi, jelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban berupa sapi turun drastis jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi lantaran warga takut sapi yang dibelinya terpapar PMK. Akibatnya omset pedagang anjlok hingga 75% dibanding tahun lalu. Pedagang mengaku hingga saat ini sapi yang dijualnya belum satu pun ada yang dibeli karena sepinya pesanan. Karena memang kekhawatiran masyarakat sampai hari ini belum ada yang menjual sapi-sapi pedaging. Ada yang menawar itu? Belum, sampai hari ini belum. Orang masih merasa ketakutan dengan kasus PMK ini. Biasanya dari awal begitu selesai Syawal itu udah mulai ada yang terjual, tapi sampai sekarang udah tinggal mendekat beberapa hari lagi. Penurunan ya dengan adanya. Selain menyuntikan vaksin PMK ke hewan kurbannya, untuk menarik pembeli, pedagang pun menyiasatinya dengan menurunkan harga sapi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.
Sebanyak 4 ekor kambing kurban yang dijual pedagang di Surabaya, Jawa Timur diduga terpapar virus penyakit mulut dan kuku. Temuan ini berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Satgas PMK setempat. Satgas PMK Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Surabaya mendatangi sebuah lapak penjualan kambing kurban yang berada di kawasan Jalan Medokan, Surabaya, Jawa Timur. Satu persatu hewan kurban diperiksa dan ditemukan 4 ekor kambing diduga terpapar virus penyakit mulut dan kuku. Tadi ada gejala klinisnya, jadi gejala klinis PMK itu mulai dari adanya luka seperti sariawan, kita sebut dengan ulcer ya, ulcer di daerah lidah atau di daerah sekitar mulut maupun di sekitar gusi. Terus sama yang lebih jelas lagi sebenarnya di daerah ini kakinya, kaki depan maupun belakang. Menghindari penularan serta pemulihan, keempat hewan kurban tersebut dipisahkan dari kambing lainnya untuk diisolasi serta mendapat pengobatan dan vitamin. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Di tengah wabah virus penyakit mulut dan kuku menyerang hewan kurban, bagaimana penjualan di ibu kota? Sudah bergabung bersama kami Camar Haenda di sentra penjualan hewan kurban Jalan Sabeni, Tanah Abang, Jakarta. Selamat siang, Camar. Bagaimana dampak dari wabah PMK saat ini? Apakah mempengaruhi jumlah pembelian hewan kurban? Selamat siang Wilson, Deta, dan juga pemirsa. Menjelang Idul Adha 1443 Hijriah yang sudah resmi ditetapkan oleh pemerintah pada 10 Juli 2022 nanti, sejumlah pedagang hewan kurban ini sudah mulai menjajakan dagangannya. Tidak terkecuali di Jalan Sabeni, tepatnya berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ini kami memantau memang belum terlalu ramai para pembeli dikarenakan informasi yang kami dapat dari para pedagang ini biasanya ramai di 3 hari dan juga 2 hari menjelang Idul Adha. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa pasti penasaran sebetulnya seperti apa ciri-ciri dari hewan kurban yang sehat dan juga harga di pasaran saat ini. Nah, tepat di belakang saya ini ada kambing dan juga domba. Untuk ciri-cirinya sendiri pemirsa, tadi kami juga sempat berbincang dengan para pedagang bahwasanya hewan kurban yang sehat ini memiliki nafsu makan yang baik, kemudian juga dapat dilihat dari sorot matanya pemirsa yang tajam dan juga tidak ada belekan ya. Kemudian juga tidak ada kotoran hidung ataupun ingus begitu. Dan itu juga menjadi salah satu ciri bahwasanya hewan tersebut sehat dan juga siap untuk disembelih. Nah, untuk kisaran harga pemirsa saat ini di masa adanya wabah PMK untuk kambing ini masih stabil di kisaran 3 juta untuk ukuran kecil hingga dengan 5,5 juta untuk ukuran besar. Nah, tidak hanya kambing saja nih pemirsa, saya juga akan mengajak Anda untuk melihat hewan kurban yang saat ini ramai diperbincangkan karena wabah PMK ataupun penyakit mulut dan juga kuku, yakni sapi. Nah, untuk sapi saat ini memang mengalami kenaikan harga sekitar 5 hingga dengan 10 juta. Untuk sapi yang ada di sebelah kanan saya dapat dilihat ini harganya ada pada kisaran 20 hingga dengan 25 juta. Ini beratnya 2 kintal. Kemudian juga untuk sapi limosin ini harganya dapat menyentuh angka 50 hingga dengan 60 juta. Di mana memang sapi-sapi ini dipastikan aman yang sudah berada di Jakarta ini berasal dari Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Di mana untuk regulasi saat ini bahwa sapi-sapi ini sebelum dikirim ke DKI Jakarta ini sudah harus dilakukan karantina selama 7 hari untuk memastikan bahwasanya sapi-sapi ini sehat dan juga siap untuk disembelih. Dan tentunya pemirsa Anda bisa menjadikan hal ini sebagai salah satu referensi tepatnya di Jalan Sabeni ini sebagai referensi untuk Anda membeli hewan kurban pada Idul Adha tahun ini. Sementara demikian, Wilson, Deta, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Camar Haenda atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News. Kami baru saja mendapatkan kabar duka pemirsa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo wafat di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng beberapa saat lalu. Ya, Menteri Cahyokumolo sebelumnya sempat dirawat secara intensif di rumah sakit dan meninggal dunia pada pukul 11:10 waktu Indonesia Barat.
Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetaplah di Breaking News. Tapi besok